Kegagalan, sebuah kata yang misterius dan yang paling ditakuti semua orang. Siapa yang ingin gagal? Dalam batas pemikiran yang wajar, tentunya tidak ada yang ingin gagal. Semua ingin sukses. Akan tetapi, sebaik apapun rencana dan tindakan, ada saja rintangan atau masalah menghadang yang berujung pada kegagalan dan bahkan keterpurukan. Menyesali diri sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa tidak akan berhasil, dan putus asa. Itu sangat manusiawi. Sering dan selalu dan sering dihadapi oleh orang-orang yang gagal. Jika Anda salah satu daripada itu, tolong jangan menyerah. Anda bisa bangkit dari kegagalan. Ada beberapa tips yang akan kita sharing pada video kali ini. Yang pertama, pandanglah kegagalan sebagai jalan menuju sukses. Percaya atau tidak, Anda memerlukan berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya pada suatu titik keberhasilan bangkit dan dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Yang terpenting adalah Anda terus mencoba dan terus berproses. Tidak diam walaupun hasil yang diperoleh di luar ekspektasi. Jika hanya diam tanpa tindakan apapun, justru dari situlah mulainya kegagalan permanen. Yang kedua, ambillah pelajaran yang berharga dari kegagalan tersebut. Setiap kali merasa gagal, pastinya wajar jika Anda bersedih. Namun jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Ingatlah poin pertama, bahwa tanpa kegagalan Anda tidak akan menjadi sukses. Teruslah gali penyebab-penyebab kegagalan sebelumnya, kemudian pikirkan apa yang sudah Anda pelajari dan tidak boleh terulang di masa depan, serta bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut di masa depan. Dengan merekonstruksi pengalaman-pengalaman kegagalan, berarti Anda sudah selangkah lebih maju mendekati sukses. Kegagalan di masa yang lalu juga tidak sia-sia, karena telah menjadi pelajaran yang paling berharga sebagai motivasi diri bangkit dari kegagalan dan menggapai kesuksesan. Yang ketiga, banggalah jika Anda pernah gagal. Kegagalan apapun yang menimpa Anda, entah itu putus cinta, nilai akademis jeblok, rumah tangga berantakan, atau usaha bangkrut, berbanggalah. Mengapa? Karena orang-orang sukses yang mendunia sekalipun, mereka harus melewati kegagalan demi kegagalan sebelumnya. Dan mereka berusaha bangkit dari kegagalan tersebut. Jack Ma, pendiri Alibaba yang kita kenal, sangat familiar dan miliarder. Dia pernah gagal mengikuti ujian universitas sebanyak 2 kali, berkali-kali gagal melamar pekerjaan. Setelah mendirikan Alibaba yang kini sukses di awal karirnya, namun
Sebelumnya, dia sudah kenyang akan menelan pil pahit yang namanya kegagalan. Yang keempat, berpikir jauh ke depan. Kesuksesan adalah hal yang membutuhkan kerja keras, diperlukan usaha keras siang dan malam, dan seseorang mungkin saja menyerah di tengah jalan. Itu yang kita alami sekarang. Banyak di antara kita di saat berjuang namun harus berhenti di tengah jalan. Yang membedakan orang-orang sukses yang pernah gagal berkali-kali adalah mereka berpikiran jauh ke depan. Mereka tetap optimis dan terus bekerja, terus belajar, terus bekerja, dan terus belajar. Seperti bambu Cina yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya terlebih dahulu tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah, demi mendapatkan pasok yang kuat. Benarlah perkataan bahwa sukses adalah seperti menanam bambu. Orang tidak bisa melihatnya dalam jangka waktu yang dekat. Namun, tunggu hingga tunasnya melesat tinggi dalam waktu beberapa tahun kemudian. Yang kelima, jagalah pikiran Anda. Pikiran yang sehat akan membangkitkan gairah hidup yang positif pula. Yang kelima, jagalah pikiran Anda. Pikiran yang sehat akan membangkitkan gairah hidup yang positif. Pikiran terwujud dalam tindakan. Tindakan menjelma menjadi kebiasaan. Berpikirlah bahwa Anda sedang dalam proses menuju kesuksesan itu dan bisa melakukan lebih baik di esok hari. Pola pikir ini akan lebih memberikan spirit dibandingkan dengan terus berpikir bahwa Anda adalah produk kegagalan. Jaga pikiran kita, karena tidak ada orang sukses yang berpikir negatif terlalu lama. Hindari bergaul dengan orang-orang yang selalu meremehkan atau melontarkan kalimat negatif terus-menerus. Yang berikutnya, bukan Anda yang gagal. Anda mungkin pernah mendengar cerita motivasi ini. Seorang gadis gagal menggoreng kerupuk. Kemudian ia bersedih karena kerupuknya gosong. Ibunya kemudian menghiburnya dengan mengatakan bahwa yang gagal bukan anak perempuan tersebut, namun yang gagal adalah kerupuknya. Poinnya adalah bukan kita yang gagal, namun strategi yang Anda lakukan tidak tepat. Jadi cobalah strategi atau pendekatan yang lain. Yang ketujuh, ingatlah kesuksesan terdahulu Anda. Jika kita sedang merasa apapun yang kita lakukan selalu gagal, tidak seperti orang lain yang terlihat mudah berhasil dalam hal apapun, cobalah sebentar menengok ke belakang,
Kegagalan seringkali membuat Anda dipenuhi pikiran negatif, terutama membangkitkan kembali ingatan-ingatan mengenai kegagalan demi kegagalan yang pernah kita lalui. Sebaliknya, cobalah mengingat kesuksesan yang terbesar apa yang pernah kita raih dalam hidup. Bahkan kesuksesan kecil seperti memenangkan sesuatu yang berhadiah. Ingat-ingat kembali mengapa Anda bersemangat saat itu. Betapa menyenangkan mendapatkan penghargaan sesuatu, dibanggakan keluarga, saat-saat berhasil membuat keluarga tersenyum, dan pelajari sesuatu dari situ. Yang kedelapan, evaluasi rencana kita. Setelah kita sudah mantap merasa ingin mulai lagi meniti kesuksesan, evaluasi terlebih dahulu rencana kita ke depan. Pikirkan apakah ada cara yang lebih baik, apakah ada orang yang dapat membantu kita, dan apakah ekspektasi kita berlebihan atau tidak. Pikirkan alternatif lain menuju suatu hal. Terbukalah terhadap cara-cara baru yang mungkin saja lebih efektif mengantarkan kita pada kesuksesan. Yang kesembilan, beri waktu untuk pergerakan selanjutnya. Waktu menyembuhkan segalanya. Bahkan patah hati pun memerlukan waktu bagi seseorang untuk move on, membuka hati pada orang yang baru. Kita mungkin memerlukan sedikit waktu untuk membangkitkan semangat lagi dengan melakukan apa-apa yang kita suka. Tidak apa-apa, berikan diri kita batasan waktu untuk hal tersebut. Yang ke-10, kelilingi diri kita dengan orang-orang positif. Jika sedang memulai berbisnis, bangun hubungan dengan seorang mentor yang dapat membantu kita bangkit dari kegagalan. Orang-orang yang berenergi positif ini kita perlukan demi pikiran dan tindakan kita yang lebih positif. Yang terakhir, teruslah mencoba. Kebangkitan berarti kita tidak boleh menyerah di tengah jalan, namun perlu terus-menerus mencoba. Thomas Alva Edison pun mencoba 9.999 kali untuk mewujudkan impiannya, dan kemudian baru berhasil di percobaan yang ke-10.000. Salah satu kutipan cerdas darinya adalah, "Saya tidak gagal, bahkan saya berhasil menemukan 9.999 cara dan tidak bekerja untuk hasil yang saya inginkan." Jadi, jangan patah semangat jika jumlah kegagalan kita masih jauh dari hitungan ribuan. Setiap orang memiliki anugerah tersendiri. Percayalah, dengan terus mencoba, anugerah tersebut hingga berbuah kesuksesan bagi Anda. Itulah tadi cara-cara yang akan membantu kita bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Ingatlah bahwa kesuksesan paling banyak diraih oleh orang-orang yang menyadari bahwa kegagalan adalah sebuah jalan yang harus dilalui sebelum kita meraih sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat.